Oke, perkenalkan nama saya Yohanes Vanarden Setia Hadi Nugroho dengan NIM 231154009 akan mempresentasikan hasil yang sudah saya pelajari tentang evolusi komputer. Oke. Baik, pada generasi yang pertama yaitu ada teknologi yang diciptakan bernama tabung vakum. Ini bentuknya seperti ini. Terus tabung vakum ini memiliki ciri khas yaitu menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses dan menyimpan data. Ukurannya fisik itu sangat besar, membutuhkan ruang yang luas juga, dan tentu saja konsumsi daya listrik yang sangat besar dan menghasilkan panas berlebih. Teknologi ini digunakan pada tahun 1940 sampai 1950-an. Nah, lanjut generasi kedua itu bernama transitor. Ya, bentuknya seperti ini kurang lebih. Ini menggantikan tabung vakum dengan transitor, membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat dan lebih andal. Komputer generasi kedua ini menggunakan memori inti magnetik, bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran mulai digunakan. Konsumsi dayanya pun menjadi lebih rendah dan sedikit panas dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Ini digunakan pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Lanjut ya, ini generasi ketiga yaitu integrated circuit atau IC. Bentuknya seperti ini komputernya. Ya, penggunaan IC menggantikan transitor, memungkinkan miniaturisasi lebih lanjut, peningkatan kecepatan dan penurunan biaya produksi, peningkatan dalam perangkat lunak dan pengembangan sistem operasi. Dan komputer ini memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar dan waktu pemrosesan yang lebih cepat. Dan selanjutnya diperkenalkannya konsep multitasking dan multiprogram. Itu seperti kita menggunakan aplikasi lebih dari satu ya. Terus ini komputer digunakan dari tahun 1960 sampai 1970-an. Oke, kita lanjut ke generasi yang keempat. Ya, di sini ada generasi keempat, disebut mikroprosesor. Bentuknya seperti ini. Mikroprosesor atau CPU mengintegrasikan semua komponen pemrosesan menjadi satu chip yang menyebabkan ukuran komputer berkurang drastis. Yang tadinya sangat besar, bahkan bisa sampai seukuran ruangan menjadi hanya seukuran seperti ini. Penggunaan large scale integration atau LSI dan kemudian very large scale integration atau VLSI. Pengembangan komputer pribadi ini dikembangkan menjadi komputer pribadi ya, yang dapat ya bisa dipakai oleh semua orang, atau personal komputer atau PC. Terus ada peningkatan kemampuan grafis dan antarmuka seperti antarmuka penggunaan grafis yaitu GUI. Ini digunakan pada tahun 70-an sampai dengan tahun 1980-an. Kita lanjut ke generasi ke-5. Ya, ini generasi kelima itu masih dipakai sampai sekarang ya, yaitu VLSI atau Artificial Intelligence atau AI, yang barusan ini sangat sering digencar-gencarkan karena sangat maju lah teknologinya, dan juga ada internet. Ini bentuknya seperti ini, atau komputer yang biasa kita kenal pada saat ini. Penggunaan teknologi VLSI untuk mengintegrasikan jutaan transistor dalam satu chip. Komputer semakin terhubung secara global melalui internet. Ya, ini memungkinkan komunikasi real time dan berbagai informasi. Terus fokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau AI, komputasi paralel, dan pengembangan prosesor multicore. Terus penggunaan perangkat mobile,
komputasi cloud atau penyimpanan awan yang biasanya dipakai oleh untuk menyimpan data secara ini online, dan jaringan 5G sebagai bagian dari infrastruktur komputasi modern. Ini masih dipakai sampai sekarang ya, dari tahun 80-an. Ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya pelajari tentang perkembangan komputer dari generasi pertama sampai masa kini. Bila ada salah kata dan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.